saya Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk keluar dari rasa kecemasan yang berlebihan akan masa depan. Nah, banyak teman yang bertanya, bagaimana sih cara kita untuk bisa keluar dari pikiran-pikiran akan ketakutan, akan kekhawatiran, akan kecemasan yang berlebihan akan masa depan kita. Padahal masa depan itu kan masa yang belum kita lewati ya, masa yang belum kita jalani atau kita berada di saat itu. Tapi cemasnya tuh udah dari sini, gitu. Cemasnya tuh udah saat ini kita rasakan, gitu ya. Nah, kebahagiaan itu lahir dan kita ciptakan dari dalam hati, dari dalam pikiran. Kebahagiaan baiknya apa yang kita rasakan pada hari ini, pada saat ini, jam ini, atau detik ini. Jangan kita cemas akan masa depan atau kita merasa bersalah akan masa lalu atau menyesal akan masa lalu. Nikmati saja saat ini, saat kita berada pada saat ini. Itu yang disebut dengan mindfulness ya. Nikmati saat ini keberadaan kita. Kan kadang-kadang kita tuh mengerjakan sesuatu, tindakannya di mana tapi pikirannya di mana, ya kan? Jadi nggak sinkron. Pikiran sama apa yang kita kerjakan itu nggak sinkron gitu. Jadi seperti ngelamun gitu ya. Nah, ini nih yang kadang yang membuat slash gitu ya, yang membuat kita merasa kosong gitu kan, merasa ada sesuatu yang hilang. Ya karena apa? Karena kita tidak menikmati apa yang kita lakukan saat ini dengan penuh rasa, dengan penuh jiwa. Kalau kita sudah menikmatinya dengan penuh rasa, penuh jiwa, nah ini yang disebut mindfulness, ya kan? Penyatuan rasa, jiwa, dan tindakan. Maka otomatis tidak ada rasa kekosongan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Yang ada adalah kita menyadari sesadar-sadarnya apa yang kita lakukan saat ini, detik ini. Gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar kita tidak terlalu cemas yang berlebihan ya. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa lakon hidup yang saat ini kita jalankan harus kita nikmati, harus kita enjoy pada saat ini, hari ini, detik ini. Tidak usah kita berpikir terlalu cemas akan masa depan dan kita merasa bersalah atau merasa menyesal akan masa lalu. Masa lalu dan masa depan adalah dua masa yang pernah kita lewati, itu masa lalu. Dan yang belum pernah kita lewati, itu masa depan. Jadi realnya saat ini adalah masa yang sedang kita jalani, ya kita nikmati, kita enjoy dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Itu ya. Nah, kalau semua perasaan itu sudah menyatu, otomatis kita tidak terlalu cemas akan masa depan. Sebenarnya kita sadari yang membuat kita cemas akan masa depan itu apa sih, ya kan? Tentunya itu ada pengharapan kita
akan cita-cita kita di masa depan yang akan lebih baik dari masa sekarang ini yang kita jalani. Boleh-boleh saja kita berpikir untuk itu, tapi jangan dijadikan patokan, jangan dijadikan beban. Yang semuanya itu justru akan membuat kita sakit secara mental, psikis maupun psikis. Secara psikisnya itu tadi, itu membuat kita tuh dari kecemasan itu akan mengubah pola hidup kita tuh, pola tidur kita. Pernah nggak teman merasa menjadi susah tidur ya, atau insomnia ya? Nah itu karena terlalu kecemas gitu, terlalu cemas memikirkan sesuatu. Padahal yang kita pikirkan itu belum terjadi gitu. Yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi gitu. Jadi kita sulit untuk tidur, nggak tenang gitu, jiwanya nggak tenang gitu ya, pikir terus. Jadi pikiran ini nggak ada istirahatnya gitu, terus saja. Kasihan kan pikiran kita kan, dipaksa untuk bekerja terus gitu. Sayangilah diri kita, sayangilah pikiran kita. Sudah cukup. Kalau saatnya dia harus istirahat, ya istirahat. Jangan terlalu berpikir cemas akan masa lalu atau cemas akan masa depan. Gitu. Nah itu masalah yang psikis. Nah masalah yang fisik ya kan, itu membuat kita sakit. Nah sakitnya apa? Sakitnya itu kalau untuk kecemasan itu larinya berhubungan dengan pencernaan. Pencernaan tuh biasanya akan timbul sakit yang namanya MAH, sakit yang namanya GERD atau tukak lambung, atau asam lambung tinggi. Sebenarnya penyakit itu datang karena pikiran kita terlalu cemas yang berlebihan. Kalau pikiran kita cemas tentu otomatis kan pola hidup kita juga jadi tidak teratur. Jadi makan tidak teratur, makan sembarangan. Nah biasanya orang-orang yang agak stres gitu ya, maksudnya dia agak di dalam hidupnya itu dia mengalami agak sedikit stres atau depresi gitu ya tentang masalah yang dihadapinya. Itu kalau nggak larinya dia sulit makan, atau larinya dia melampiaskan dengan makanan. Jadi kalau yang sulit makan ya itu dia makannya nggak teratur gitu. Tapi yang melampiaskan ke makanan justru dia makan segala macam tuh, dia makan ya kan, mau pedes, mau asem, mau manis, mau asin, dia makan terus gitu kan. Jadi pencernaannya, lambungnya itu bekerja terus gitu. Padahal lambung yang baik itu pada saat kita tidur ya kan, dia diistirahatkan untuk dia istirahat untuk tidak bekerja mengolah makanan gitu. Ini dia dipaksa terus untuk mengolah makanan. Nah itu larinya ke sakit MAH itu tadi. Nah itu tanpa kita sadari bahwa penyakit itu datangnya ya dari pikiran. Memang 90% penyakit datang dari pikiran gitu. Nah yang ketiga adalah kita harus lebih banyak bersyukur untuk hari ini, untuk saat ini. Bersyukur bahwa kita masih diberi kehidupan yang lebih baik mungkin dari teman-teman atau orang-orang sekitar kita. Bersyukur saat ini hidup kita masih terus berjalan walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi bagaimanapun juga hidup kita lebih baik dari orang-orang yang di bawah kita. Jadi tetap tanamkan sifat rasa bersyukur gitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau kita merasa cemas, ingat satu hal, bahwa
hidup sejatinya itu adalah hidup kita nikmati saat ini. Hari ini, detik ini. Kita tidak usah berpikir penyesalan akan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Kita harus enjoy, bahagia, damai dengan hidup kita saat ini. Jadilah manusia atau jadilah orang yang berpikiran hidup mengalir seperti air. Mengalir saja seperti air. Apapun yang terjadi kita terima. Begitupun dengan masa depan kita nantinya. Kalau saat ini kita merasa bahagia, otomatis nantinya masa depan kita pun akan merespon hal yang sama. Kita akan menjadi bahagia. Tapi kalau saat ini kita merasa terlalu takut, terlalu cemas, terlalu berlebihan, bahwa nantinya masa depan kita akan merespon juga. Kedepannya nanti hidup kita jadi cemas, terlalu takut, khawatir gitu. Nah, ini kan hukum alam ya, hukum tarik menarik ya. Jadi saat ini yang terbaik adalah kita ciptakan kebahagiaan, kita ciptakan damai dalam hidup, rasa kasih, ulas asih dalam hidup. Dengan sendirinya nanti masa depan kita akan menarik apa yang kita pikirkan saat ini untuk nantinya akan seperti apa yang kita pikirkan saat ini, yaitu kebahagiaan, kedamaian hidup. Gitu. Nah, begitulah teman, sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi. Apabila ada pertanyaan mengenai konten saya hari ini atau pertanyaan bahasan apa yang ingin kita kupas, silakan teman komen di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya nanti teman tahu pada saat saya upload video terbaru. Terima kasih teman. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih. Salam cinta, rahayu.